Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang wayang potehi, yaitu akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Sebelumnya perkenalkan, saya Faisal Putus Mawardani. Saya Talia Turinda Pradana. Dan saya Heri Jasa Gunagara. Nah, mari kita simak pembahasan dari kelompok kita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul seni wayang di Indonesia dan asal-usul wayang potehi masuk di Indonesia. Asal-usul seni wayang di Indonesia diperkirakan muncul di Indonesia sekitar abad ke-1 hingga ke-4 Masehi. Banyak yang beranggapan bahwa seni wayang masuk di Indonesia ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dan cerita-cerita dari India seperti Mahabharata dan Ramayana mulai diadaptasi ke dalam pertunjukan wayang. Dari waktu ke waktu, wayang di Indonesia mengalami adaptasi lokal dan memiliki berbagai macam jenis, seperti wayang golek, wayang kulit, hingga wayang potehi. Asal-usul wayang potehi sendiri berasal dari kata pu yang artinya kain, te artinya kantong, dan hi wayang. Kesenian ini dikenal di Tiongkok pada abad ke-7 hingga ke-9 semasa dinasti Tang. Wayang potehi dikenal dengan sebagai puppet glove atau boneka sarung tangan karena bonekanya dimainkan dengan tangan yang dimasukkan ke dalam kain tas. Wayang potehi biasanya menceritakan sebagai legenda, mitologi, dan kisah moral. Asal-usul wayang potehi ini dibuat oleh 5 terpidana mati yang sedang menunggu hari eksekusi. Untuk menghilangkan kesedihan, mereka membuat boneka dari potongan kain dan memainkannya dengan musik pengiring dari barang-barang seadanya. Hal tersebut terdengar sampai ke telinga raja dan akhirnya para pidana tersebut dilepaskan. Wayang potehi Indonesia sendiri masuk pada abad ke-17 hingga ke-19 ketika pedagang dan perantau Tionghoa membawa potehi masuk ke wilayah Indonesia, terutama di kota-kota pelabuhan seperti Lasem, Surabaya, hingga Cirebon. Selain sebagai hiburan, pertunjukannya juga berfungsi sebagai ritual penyampaian sarana terima kasih kepada leluhur. Cerita yang dibawakan biasanya berupa mitos legenda Tiongkok. Pada tahun 1967, seni wayang potehi mengalami masa suram akibat larangan pemerintah terhadap tradisi dan budaya Tionghoa termasuk berekspresi kesenian di Indonesia. Tapi seiring berkembangnya waktu, seni wayang potehi akhirnya dapat ditunjukkan kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wujud akulturasi budaya dalam wayang potehi di Jawa Timur dan aspek-aspek dari transformasi dalam budaya ini yang menciptakan Tionghoa Jawa. Yang pertama ada bahasa pementasan. Dari segi dialog dan komunikasi, bahasa pementasan mengalami pergeseran yang sangat signifikan untuk memudahkan pemahaman penonton. Contohnya yaitu ada adaptasi bahasa. Pertunjukan ini menggunakan dialek Hokkien. Namun dalam perkembangannya di Jawa Timur, para dalang mulai menggunakan bahasa Melayu pasar yang kini bertransformasi menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Untuk contoh yang kedua yaitu ada penyampaian cerita. Meskipun lakon yang dibawakan masih bersumber dari legenda klasik Tiongkok, alur ceritanya diterjemahkan dengan sisipan humor dan gaya bercerita khas pewayangan Jawa. Unsur lokal pada pakaian wayang, meskipun bentuk dasar boneka dan pakaiannya berasal dari Fujian dan Tiongkok Selatan, unsur lokal pada pakaian wayang ini terjadi penyerapan budaya visual lokal pada atribut pakaiannya. Contohnya yaitu ada penggunaan batik lokal, yang dimana kostum tersebut dikenakan oleh karakter wayang seperti jubah atau atasan kain yang terkadang dipadukan dengan corak atau motif kain tradisional batik. Dan untuk contoh yang kedua yaitu ada bentuk dan desain. Desain pakaian yang awalnya kaku untuk mengadaptasi pakaian tradisional dinasti di Tiongkok perlahan diberikan sentuhan modifikasi lokal pada bagian kerah, ikat pinggang, dan ornamen bordir untuk tambahan yang dikerjakan oleh perajin lokal di daerah Jawa Timur. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu ada warna dan simbolistik. Jadi warna baju seperti merah yang artinya keberkahan, emas yang artinya kemakmuran, dan putih yang artinya kesucian tetap dipertahankan, namun dipadukan dengan interpretasi visual pakaian para tokoh wayang golek atau wayang kulit Jawa. Transformasi dalam budaya ini menciptakan bentuk seni khas Tiongkok Jawa yang meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu ada penggunaan tokoh dan nama. Nama tokoh-tokoh cerita Tiongkok klasik seringkali diadaptasi atau disesuaikan dengan pelafalan dan kultur masyarakat Jawa. Nah, untuk yang kedua yaitu ada latar belakang dalang. Pertunjukan ini sering dimainkan oleh dalang pribumi tanpa garis keturunan Tionghoa untuk menunjukkan asimilasi sosial yang kuat. Dan untuk yang terakhir yaitu ada fungsi pertunjukan. Wayang yang aslinya berasal dari Fujian tidak hanya menjadi ritual atau hiburan di kelenteng, tetapi berfungsi juga untuk menjadi alat pembauran budaya yang diterima lintas etnis. Dari kesimpulan dari pembahasan kami adalah wayang potehi merupakan bukti nyata bahwa kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis yang terus bergerak dan bertransformasi seiring berkembangnya zaman. Kesenian yang berakal dari Tiongkok kuno ini berhasil mempertahankan eksistensinya di Jawa Timur melalui proses adaptasi kultural yang fleksibel. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan budaya bukanlah sekat pembatas, melainkan ruang percobaan kreatif yang melahirkan kekayaan kultural baru sekaligus menjadi perekat sosial yang menyatukan masyarakat multi etnis. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.